Ismi Naura Fajarvina, Jiktu Min Surabaya. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Rehna kedatangan saudaraku. Kenalan dulu dong. Pakai bahasa apa ya? Bahasa apapun ya. Ismi Naura Fajarvina, Jiktu Min Surabaya. Oke, kalau boleh tahu itu artinya apa sih? Apa ya? Ismi itu sebuah perkenalan menggunakan bahasa Arab. Yaitu Ismi adalah Ismi itu nama saya. Oke, Ismi Rehna, Ya, gitu ya. gitu, iya. Terus Jiktu Min itu saya berasal dari itu artinya Jiktu bahasa Mi. ya. Jiktu Min. Jiktu Min. Oke, Ya, saya berasal dari Surabaya. berarti Jiktu Min Surabaya gitu ya. Kalau Surabaya Jawa Timur gitu gimana tuh? Jiktu Min Surabaya Jawa Timur. Oke. Jawa Asyarqiyah. Jawa Asyarqiyah. 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 Iya, Jawa Oke. Timur. Timur tuh Asyarqiyah. Oh, Asyarqiyah. Ya. Oke, mantap. Nah, kira-kira dari tadi ngomong bahasa Arab ini emang dia sekolah di mana sih kalau boleh tahu? Sekolah di mana ya? Kepo ya. Mana-mana deh. Aku sekolah di Gontor, Kak. Tahu Gontor, Oke. Kak? Enggak, di mana itu? Gontor itu di Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Indonesia. Jawa Timur. Oke, berarti pondok pesantren terbesar Bang. di Indonesia ya? Iya, iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, memangnya Gontor itu ada berapa sih, Dek? Gontor ada banyak sih, Kak. Banyak. Aha. Berapa ya? Belasan deh kayaknya. Oh, ada belasan. Itu untuk SMP atau SD, SMP, SMA, Itu kuliah atau gimana buat tuh? SMP, SMA itu bisa sampai ada yang lanjut dari SD langsung ke SMP, Kak. SMP sama langsung jenjang SMA juga bisa. Tapi ada yang dari habis SMP keluar SMP ikut intensif, jalur intensif, jadi ini masuknya habis SMP gitu. Oke, berarti boleh bebas ya memilih ya. Iya. Tetapi apakah ada kayak kriterianya gitu nggak sih? Kriteria seperti apa ya, Kak? Kriteria dalam ini maksudnya tadi kan dari SMP ke SMA itu Ya. boleh lanjut. Iya. Nah, tapi kalau misalkan cuma ngambil SMP aja, apakah ada kayak Nggak bisa, Kak. Oh, nggak Jadi bisa. habis lulus SD itu kan masuk SMP. Jadi dia harus nerusin jenjang 6 tahun sampai SMA. oke, Nggak boleh. itu harus ya? Harus. Kalau misalnya yang habis SMA, dia lulus SMA, dia kan masuknya ke SMP ya. SMP dia keluar, terus mau ikut Gontor. Jadi dia nggak apa-apa habis lulus SMP itu langsung ke Gontor gitu. Lanjut Gitu. SMA. Oh, gitu nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. misalkan dari tengah-tengah nih putus, nah Ya. itu kira-kira gimana tuh? Itu ya Mungkin buat temen-temen nih yang bingung ya, aduh kak aku pengen, cuman waktu udah dijalani, aduh kak aku nggak kuat nih. Nah kayak jadi gitu tuh. kuat-kuatin dong. Tapi mungkin ada kendala bagi yang sakit, sering sakit kayak gitu. Ya kayak gitu sih nggak dapat ijazah. Oh, nggak Ijazah dapat sekolah. ijazah ya? Oke. Berarti dia di luar harus kejar paket gitu sendiri. Oke, berarti mengulang ya? Dia mengulang. Nah, kalau boleh tahu, membahas putar mengulang tadi, kita mau flashback dulu nih. Kira-kira Vina ini kok bisa sih keterima di Gontor? Nah, kira-kira apa aja sih yang dipelajari? Nah, Pelajarannya sih buat tes masuknya sih nggak banyak. Ya seputar bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, Nah, Terus Imla itu belajar nulis Arab. Imla, belajar nulis Arab. Berarti kayak harokat-harokat gitu ya? Atau gimana tuh? Ya harokat sih juga termasuk. Mhm. Ya kayak kita nulis pakai nulis Al-Quran gitu, Kak. Oke. Tapi didikte sama ininya. Oh, sama Yang pembinanya gitu ya? tesnya. Oke, terus? Terus matematika Aha. dasar sama ujian lisan tulis. Ujian lisan ini baca Quran gitu. Ujian lisan baca Quran. Hmm. Oke, nah berarti buat para pemula teman-teman ini harus belajar gitu ya, mempersiapkan secara dini gitu ya, Iya. kalau ingin masuk di Gontor. Iya benar. Dulu kalau misalnya zamanku ya, Kak, dulu tahun 2013 aku baru masuk itu. Aha, gimana tuh? Ada bimbingan nginep di sana ceritanya. Aha. Nginep, tapi juga ada biaya juga di sana. Aku di sana selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Kira-kira tadi membahas seputar biaya nih. Nah itu kisaran berapa? Kalau zamannya Vina? Dulu sih aku lupa ya, Kak. Tapi Oke. ya, kira-kira sih 2 apa ya kalau nggak salah. Tapi aku lupa gitu, Kak. 2 itu berarti berapa tadi? Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Ya, tapi ada yang sampai 3 bulan kayak gitu, Kak. Oke. Ada yang lebih lama daripada aku sendiri. Berarti itu kalau mau menambah juga menambah biaya lagi gitu ya? Waktu zamannya Vina ya? Iya deh kayaknya. Untuk zaman sekarang apakah masih ada seperti itu? Apa
langsung tes atau gimana tuh? Oh iya, buat zaman sekarang itu tuh calon pelajar itu di sana tahun sekarang itu langsung tes gitu. Dari tahun kemarin deh, dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin berarti 2019 gitu ya? Iya kayaknya. Oke, untuk teman-teman nih mungkin merasa bingung, wah kak aku mau tahu info-infonya tuh bisa dilihat di mana aja sih kira-kira kak? Banyak di Gontor TV ada, Oke. terus majalah-majalah sama berita-berita seputar Gontor tuh juga banyak. Itu kita tahunya dari mana tuh? Website Gontor tuh juga ada. Kalau misalnya mau nyari-nyari di situ sih ada, insya Allah. Oke, berarti semua lengkap ya informasinya di sana ya? Ya. Oke, nah tadi tuh ada tes seputar bahasa Indonesia, terus matematika, terus yang Arab ya? Iya, Arab tulis sama lisan ya? Iya. Nah mungkin dari Vina nih bisa memberikan tips trik gimana supaya teman-teman bisa lulus ketika ujian tes. PD. Oke, yang pertama PD. Ya, Terus, PD. kenapa tuh Belajar, PD? belajar juga. Kenapa tuh PD? Ya kalau misalnya kita PD pasti ya kita mah ini aja kali ya apa? Lebih bisa gitu ya? Bisa jawab gitu ya Yakin kepada kali diri ya? sendiri gitu. Tapi juga butuh belajar juga dari situ. Nah, untuk proses pembelajarannya tuh kira-kira berapa lama tuh? Kalau aku dulu sebelum masuk Gontor, aku tuh juga ikut les sama alumni kak. Oke, berarti kenalan dulu ya? Iya. Jadi dari kakak alumninya itu kita diajarin gimana cara nulis Arab. Dan di zaman sekarang itu udah banyak bimbingan belajar, banyak dari alumni yang mau bantuin yang calon-calon pelajar mau masuk ke Gontor. Nah, untuk mencari tahu alumni-alumninya tuh di mana tuh, Dek, kira-kira? Kalau boleh tahu, apakah udah punya channel apa? Ya ada yang udah punya channel, ada yang nyari-nyari di website IKPM Ikatan. Jadi setiap kota Website itu resmi ya? ya berarti website resmi dan Gontornya itu juga bisa dicari. Hmm. Terus nanti mungkin ada juga apa alumni Gontor yang menyelenggarakan bimbingan belajar tersebut, nanti paling juga di share-share gitu kak, di internet juga banyak. Oke. Untuk belajar biasanya kan kayak baca Quran ya. Baca Quran itu biasanya temen-temen tuh kayak aduh merasa nggak pede nih. Bacaku jelek, bagus biasanya gitu kan. Ya. Kalau bagus sih nggak masalah. Kalau untuk yang jelek nih, yang merasa kurang percaya diri itu gimana tuh solusinya tuh? Pertama kita biasakan diri dulu Aha. untuk setiap hari membaca Quran. Lalu Biasakan, ya, terus? dan jangan lupa untuk belajar tajwidnya. Tajwid. Ya. Oke. Sebenarnya ya kita harus tahu hukum-hukum tajwid tersebut dan diterapkan dalam membaca Quran itu. Oke, berarti belajarnya itu harus sama yang sudah mengetahui hal tersebut ya, supaya takutnya nanti ada yang salah bisa Ya. dibenarkan gitu ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang pingin tahu atau belajar seputar ilmu tajwid itu juga bisa belajar di mana aja ya, bisa di ahlinya, bisa di teman kakak kelasnya gitu ya. Kalau Ya. misalkan belajar dari YouTube, itu kira-kira gimana tuh? Belajar Menurut apa ya, Vina? Kak? Kayak ilmu tajwid, Oh, kayak gitu kayak kan gitu. banyak tuh Iya, iya. informasi-informasi. Ya nggak apa-apa sih. Soalnya sekarang pun juga edukasi juga banyak buat di YouTube. Untuk tesnya tadi kan udah ada tes bahasa Indonesia, matematika, terus sama ujian Arab. Terus untuk referensinya nih, referensinya kira-kira selain apa kayak belajar di YouTube bisa, itu ada buku gitu ya, literasi. Nah, literasinya kira-kira apa tuh, Vin? Kalau boleh tahu. Literasinya itu dulu aku pakai kosakata bahasa Indonesia gitu, intisari bahasa Indonesia, belajar dari situ. dari situ. Terus ya udah kalau berhitung matematikanya berhitung biasa, berhitung dasar. Terus kalau buat imla teman-teman biasain aja buat baca Quran aja sih. Baca Quran terus habis dari baca Quran itu kita nulis di buku. Tes yang kayak ujian sehari-hari gitu deh, kayak sholat, bacaan sholat atau apa gitu mungkin. Itu ujian lisannya kak. Oh, itu masuk lisan ya? Ya. Ujian lisannya itu ya udah kita introduksi sendiri kenapa kamu masuk Gontor. Terus ya udah tentang praktek sholat, kan ya sholat subuh kayak gitu, gimana caranya. Kalau kemarin kayaknya aku sholat subuh deh prakteknya. Oke, itu waktu perkenalan diri menggunakan bahasa apa itu? Itu bahasa Indonesia kak. Bahasa Indonesia. Kan masih pertama kak, cuma calon pelajar. Nanti kalau misalnya udah mulai kelas 1 kalau sampai kelas 6 itu pakai bahasa Arab baru. Oh, mungkin aja dari kelas-kelas yang ini yang udah langsung bisa bahasa Inggris tuh, teman-teman. Kira-kira gimana tuh? Pernah nggak sih Vina nemuin kayak temennya waktu perkenalan gitu pakai bahasa Inggris? Ya kalau misalnya ada deh kayaknya. Soalnya Gontor itu kadang ada yang daftar dari luar negeri kak. Oke, dari luar ya. Berarti pembimbingnya itu nanti nanya-nanyanya ke calon santriwatinya ini pakai bahasa yang dia bisa, bahasa Inggris berarti. Oh ya nih dek, kira-kira nih ketika kita ujian itu kan pasti ada yang keterima maupun ada yang nggak keterima. Nah kira-kira untuk yang nggak keterima itu masalah biayanya tuh gimana tuh?
Kalau misalnya nggak keterima itu mungkin setengahnya dibalikin kak. Oke. Soalnya dia itu setengahnya kan buat makan, buat Oh, makannya dia gitu. di sana. Iya. Buat makan di sana. Berarti Iya. tesnya itu nginep gitu ya? Iya, tesnya nginap. Oh, gitu. Tesnya nginap mungkin beberapa hari. Beberapa hari itu berapa hari maksudnya? Aku sih kurang tahu tepatnya ya. Kak. Waktu Soalnya yang Vina? kalau waktu aku itu aku kan 2 bulan kak. Jadi itu sekalian pelatihannya, pembimbingan sama pembimbingnya itu. Terus besoknya ini ujian gitu sama yang panitia-panitia. Oke. Terus kira-kira untuk perlengkapannya apa aja? Perlengkapan. Waktu ketika kita menghadapi tes di sana 2 bulan. Oh, sekalian ininya ya kak, penginapannya gitu di sana. Di sana kan ada rayon-rayon buat santriwatinya itu. Jadi sementara kita masuknya di situ tidurnya. Jadi kita ya butuh beli kasur. Oh, berarti nggak ada disiapin ya dari sana ya? Enggak. Kalau zaman aku sih enggak kak. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak tahu lagi ya kak. Oke. 2013. 2013. Oke, udah lama ya masuk. Banget. Iya, sekarang udah 2020. Terus. Terus ya peralatan mandi, bak buat nyuci sendiri kan. Terus ya alat-alat tulis. Kalau lemari sih kita pakai koper kayaknya. Kalau misalnya zamannya adikku sih kan Ya, ya, oke. pakai koper. Tapi kalau aku dulu sempat ada lemari kosong gitu. Jadi kita pakai itu. Tapi kalau zaman adikku sih pakai koper aja kak. Oke, lebih efisien ya karena udah mengikuti perkembangan ya. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah membahas seputar tips triknya gimana Ya. kita untuk proses tesnya, ya kan? Ya. Terus habis itu gimana caranya untuk kita cara berkenalan atau mendapatkan informasi, ya kan? Terus kira-kira ada lagi nggak nih yang mau disampaikan kepada teman-teman Ivin? Buat teman-teman sih yang baru mau masuk, belajar aja yang giat gitu. Terus jangan lupa baca Qurannya, praktek sholat kayak gitu-gitu. Sebenarnya kunci dari semua itu pede, soalnya juga ujian lisan itu berpengaruh besar juga kak. Ujian lisan berpengaruh gitu ya? Soalnya Gontor itu pendidikannya itu dari mentalnya. Mental, emang mentalnya diapain tuh? Mentalnya diapain? Kan biasanya ini kak, ada yang orang masuk ujian dia grogi, lupa semua kak. Oke, padahal udah dipersiapkan gitu ya. Oke, berarti selanjutnya kita akan membahas seputar kalau sudah diterima, lanjut aja. Tungguin.